Jadi bukan kepentingan umat Islam, tapi kepentingan salah satu golongan yang ada di tubuh Islam di Indonesia. Gitu bro, harus fair. Karena tidak semua umat Islam yang merasakan perasaannya seperti Anda juga. Ini di hadapan saya banyak orang. Ente Islam bukan? Islam. Hei, Ajat, ente Islam lain? Islam. Caper Islam lain? Islam pak. Apal Nopel Bak Mumin tuh? Enggak tahu mereka. Enggak tahu siapa Nopel Bak Mumin. Jadi jangan sok mengklaim atas nama umat Islam Bapak Nopel Bak Mumin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi siang ya Andika Prakasa itu sudah diketuk disetujui oleh DPR untuk menjadi Panglima TNI ya, yang diusulkan oleh Presiden Jokowi. Alhamdulillah kita punya Panglima baru, mudah-mudahan membawa visi misi keamanan, kedamaian bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian ada yang aneh, kenapa saya akan angkat beberapa hari ke belakang itu Nopel Bak Mumin Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 mempertanyakan, bahkan meragukan, bahkan seolah menolak usulan daripada Presiden Jokowi untuk menjadikan Andika Prakasa sebagai Panglima TNI. Saya akan bacakan sedikit ya beritanya. Apa sih masalahnya? Nopel tampak kurang yakin dengan latar belakang Andika yang diduga tak bersahabat dengan umat Islam dan ulama. Aneh, saya selalu kemudian yang dihadirkan narasi-narasi oleh mereka itu kedekatan dengan umat Islam dan ulama. Dan kemudian kita harus ada tanda kutipnya juga, umat Islam yang mana, ulama yang mana juga. Kan gitu loh ya. Saya kira masyarakat juga hari ini sudah cukup muak dengan klaim-klaim umat Islam dari sebagian orang. Karena yang muaknya itu bukan orang lain, yang muaknya itu ya umat Islam sendiri. Sehingga saya kira orang-orang yang hari ini selalu mengklaim atas nama umat Islam itu, satu kali lagi, sudah muak kita. Saya termasuk umat Islam loh. Dan saya biasa-biasa saja, kalem-kalem aja. Kenapa seolah umat Islam kemudian hanya ada di bagian kelompok mereka dan tidak melirik umat Islam yang lain. Seolah ulama itu hanya ada di pihak mereka dan kemudian tidak melirik ulama-ulama yang lain. Allahu Akbar. Ini saya akan bacakan lanjutannya ya. Karena memang masih satu rangkaian dengan rejim saat ini yang mengkriminalisasi ulama dan kasus tragedi kilometer 50, kata Nopel Bak Mumin. Jadi karena Jenderal Andika Prakasa ini memang usulan presiden, tapi sekelas Panglima TNI ini memang ya harus dijadikan sebagai jabatan politik, kepentingan politik, tapi bukan kepentingan politik yang akan mengganggu kestabilan warga negara, bukan. Memang sekelas Panglima TNI ini harus atas dasar kepentingan politik, kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kan kebijakan politik yang kemudian akan mengaturnya nanti. Bagaimana kalau misal TNI tidak solid dengan pemerintah? Bayangkan. Misal kalau kemudian TNI tidak solid dengan pemerintah, akan bagaimana negara ini? Satu kali lagi, memang tidak salah-salah juga gitu loh. Jadi memang jabatan politis dan harus jabatan politis, tapi politisnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Gitu loh bro ya. Yang masa terangnya dengan rejim saat ini yang mengkriminalisasi ulama ya, kriminalisasi ulama kemudian diungkapkan kembali ya.
Mereka memang selalu merasa dikriminalisasi. Nggak apa-apa, itu sudah biasa. Tapi saya kira masyarakat yang akan sedikit menggunakan berpikirnya, akalnya untuk berpikir, ya, siapa yang dikriminalisasi? Ya, siapa yang dikriminalisasi? Lanjut, padahal menurutnya TNI sangat diharapkan kenetralannya untuk bisa manunggal dengan rakyat serta umat Islam. Nah kan, manunggal dengan rakyat. Emangnya kalau kemudian hari ini dipilih oleh presiden atau pemerintah, itu tidak akan manunggal dengan rakyat dan umat Islam? Pertanyaannya itu. Ada apa sebetulnya? Padahal saya kira dengan umat-umat Islam yang lain, yang di luar kelompoknya, biasa-biasa saja. Satu kali lagi, biasa-biasa saja. Karena umat Islam adalah benteng pertahanan terakhir untuk melawan penjajahan komunis asing dan asing yang sudah sangat memprihatinkan. Nah ini kan dia ingin menggiring opini. Dia ingin menggiring opini, ingin mengklaim sebagai bahwa suara umat Islam itu ya ada pada dirinya dan kelompoknya. Seolah seperti itu, sehingga ketika ada umat Islam yang lain yang di luar kelompoknya yang suka kepada Andika, ya mungkin dia itu bukan umat Islam. Yang umat Islam itu ya kelompoknya dan dia. Nah ini kan apa ini juga? Kan ini juga kepentingan. Dan boleh dicatat satu kali lagi, bukan kepentingan umat Islam, tapi kepentingan bagian dari kelompok umat Islam. Ya kalau seperti itu nggak apa-apa. Ya, bagian daripada kelompok yang ada di Islam. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Jadi bukan kepentingan umat Islam, tapi kepentingan salah satu golongan yang ada di tubuh Islam di Indonesia. Gitu bro, harus fair. Karena tidak semua umat Islam yang merasakan perasaannya seperti Anda juga. Ya. Karena umat Islam adalah benteng pertahanan terakhir untuk melawan penjajahan komunis. Ya memang iya, benteng terakhir. Ya, bahkan benteng terakhir NKRI mestinya juga umat Islam. Ya. Dari jajahan ideologi apapun selain daripada Pancasila. Mau komunis, mau khilafah. Itu semuanya harusnya dibentengi oleh umat Islam seharusnya yang paham situasi dan kondisi serta ideologi perjuangan para pendahulu. Tapi kan faktanya juga kenapa ada orang Islam yang mengusulkan untuk mengubah haluan negara ini. Nah ini masalah juga. Nah seharusnya bangsa Nopel Makmumin dan teman-temannya ini kemudian mengkanter orang-orang yang ingin mengganti ideologi negara. Mau dari kelompok komunisnya atau dari kelompok Islamnya, sama-sama harusnya dicegah juga. Ya. Karena yang jelas sekarang masih hadir mereka-mereka kok. Masih ingin menyuarakan tentang mengganti haluan ideologi negara kok. Hari ini masih ada, program-programnya masih jalan. Saya tahu beberapa orang juga di kalangan mahasiswa juga ada. Program-program kemudian mendirikan khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada hari ini. Yang jelas terlihat oleh mata organisasinya ya mungkin sudah dibubarkan kemarin 2014 ya kalau nggak salah. Tapi orang-orangnya masih ada bro. Program-programnya sih masih jalan. Pendekatan-pendekatan kepada di mahasiswa, orang-orang kampus-kampus itu masih jalan, masih ada. Himbau semuanya harusnya. Bukan ini seolah-olah kemudian kan tendensi. Kenapa saya katakan tendensi? Karena selalu isu kepada pemerintah hari ini komunis lah, PKI lah, anti asing. Kan gitu kan. Bukan hari ini, sebelum Presiden Jokowi dulu itu nyalonkan. Kan sudah beredar bagaimana kemudian tuduhan yang hadir kepada Jokowi kan. Antek Cina, komunis. Bahkan ada yang lebih kejam dan parah, diedit dengan DNIdit. Kan ini akan kemudian nyasar kepada orang-orang awam yang tidak paham sejarah.
Yang taunya bahwa PKI adalah musuh Islam. Wah, wis itu aja toh. Sehingga orang ketika mendengar PKI itu ya udah dia musuh Islam. Ya satu kali lagi Jokowi bahkan sedari dulu memang sudah diisukan bahwa beliau adalah antek-antek komunis. Tapi hari ini faktanya ada BPIP, ya. Di dalamnya ada umat Islam juga, ada para habaib juga. One Team Press. Masa iya kemudian dia akan mendukung komunis? Kan enggak juga. Artinya bahwa itu adalah hanya isu saja yang digelontorkan oleh mereka-mereka yang tidak suka pemerintahan hari ini. Satu kali lagi, mengkritik pemerintah itu adalah hal yang harus kalau memang ada yang salah. Tapi menggulirkan isu yang tidak produktif untuk kecerdasan anak bangsa, inilah yang biadab, yang kurang ajar. Jangan menggulirkan isu yang tidak mencerdaskan anak bangsa. Kritik ya silakan kritik. Tapi kalau sudah ngomong-ngomong tentang PKI, ini apa-apaan? Ini sudah tidak rasional kembali kalau harus terus mengungkit-ungkit ideologi sampah itu ya. Dan satu kali lagi, saya harap untuk menstoplah mengklaim atas nama umat Islam karena tidak semuanya. Ini di hadapan saya banyak orang. Ente Islam bukan? Islam. Hei, Ajat, ente Islam lain? Islam. Caper Islam lain? Islam, Pak. Apal Nobel Bak Mumin tuh? Enggak tahu mereka. Enggak tahu siapa Nobel Bak Mumin. Jadi jangan sok mengklaim atas nama umat Islam. Bapak Nobel Bak Mumin ya. Kalau mengatakan sebagian umat Islam ya enggak apa-apa. Tapi jangan klaim semuanya, tapi karena tidak semuanya satu pemikiran dengan Anda, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita dukung sama-sama Jenderal Andika Prakasa untuk memimpin di tubuh TNI. Mudah-mudahan satu kali lagi bisa mengawal, menjaga keutuhan keamanan bangsa, ya, kedaulatan bangsa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.